Shalom, salam jumpa dalam media YouTube channel Gemim Bukit Muria Tikala Baru dalam program Renungan Harian Keluarga. Ketika sanak saudara keluarga Kristen terus diberkati melalui YouTube dan program ini, mari untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel kami. Keluarga Kristen yang dikasihi yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali setiap aktivitas, tugas kerja kita di hari ini, mari dalam kerinduan bersama kita hendak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Maka daripada itu, mari kita berdoa. Ketika kami masih boleh menghirup udara, bangun di pagi hari ini, sesungguhnya kami menyadari dan mengakui bahwa hanya karena anugerah Allah saja kami menerima anugerah ini, berkat yang indah ini. Kami boleh terjaga dalam istirahat malam kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Sehingga dalam suatu kerinduan ketika kami hendak melakukan setiap kegiatan kami di hari ini, tugas kerja kami rindu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Maka biarlah ya Allah, melalui media ini, melalui suara ini, suara Allah pun boleh terdengar, dan firman Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah sumber kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus, di hari ini tanggal 24 Februari 2023, kita hendak membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal 11. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan tertulis demikian, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang novelis asal Rusia yang terkenal di abad ke-18. Dia berpendapat bahwa hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Jadi ternyata untuk hidup itu orang dikatakan hidup karena dia memiliki harapan. Pun saya yakin dan percaya ketika kita boleh bangun lagi, kita menerima harapan dari Allah. Kita menerima harapan untuk bekerja, kita menerima harapan untuk bersekolah, berkuliah, melakukan aktivitas kita di hari ini. Maka memang tepatlah ketika kita hidup, kita harus memiliki harapan. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada, anugerah akal dari Allah, kepintaran manusia, terkadang ada hal-hal yang sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti mengapa hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan kita pada saat ini terus mengingatkan kita untuk menaruh pengharapan kepada Allah. Tetapi pengharapan itu tidak bekerja begitu saja, tetapi harus dilakukan beserta dengan tindakan. Karena pengharapan adalah daya tarik yang memberikan kita kekuatan. Tetapi pengharapan harus dilakukan dengan tindakan. Keluarga Kristen yang dikasihi yang berkati oleh Tuhan, kita memang sulit untuk memahami setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun dengan setiap usaha manusia, ada saja yang dilakukan untuk dalam usaha memahami sesuatu. Fenomena alam yang ada usaha manusia. Tetapi juga kita harus ingat, ada hal-hal yang di luar dari kehendak kita manusia yang sangat sulit untuk kita mengerti dan pahami. Tetapi kita terus diingatkan, ternyata ketika kita memiliki pengharapan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, pengharapan itu sesungguhnya tertuju kepada Allah. Orang yang berpengharapan, orang Kristen yang berpengharapan kepada Allah, tidak diam saja. Tetapi ada juang, ada kerja, ada tindakan, lepaskan, berikan,
sebarkan, taburkan. Maka setiap yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang sesungguhnya diserahkan seutuhnya kepada Allah, kita pun akan menuainya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Maka biarlah melalui perenungan kita di hari ini, tanggal 24 Februari 2023, kita diberikan kekuatan lagi untuk melakukan setiap kegiatan aktivitas kita di hari ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh damai, penuh sukacita. Karena kita tahu setiap pemberiannya daripada Tuhan saja. Terpujilah firman Tuhan, diberkatilah kita, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan menuai apa yang sementara kita tabur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup mata sejenak untuk berdoa kepada Allah Bapa kita di sorga. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sumber kehidupan. Ketika kami masih boleh lagi untuk mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman yang boleh kami baca dan renungkan tadi, yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Kami berkerinduan untuk menaburkan, melepaskan, memberikan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Tetapi tidak jarang harus kami sadari dan kami akui bahwa ada rintangan, ada halangan, ada tantangan ketika kami hendak melakukan, memberikan, menaburkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan yang boleh teralami dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan. Sehingga biarlah ya Tuhan, ketika kami hendak melakukan setiap tugas, aktivitas, pekerjaan kami di hari ini, kami memperoleh semangat, spirit, Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan saja yang memampukan kami untuk melakukannya. Memberkati pekerjaan kami, memberkati studi sekolah kami, dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah memampukan kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Seluruh kehidupan kami, suami, istri, anak-anak, oma, opa, orang tua lanjut usia kami. Kamu berserah penuh dalam tuntunan penyertaan kasih Tuhan. Maka biarlah atas setiap apa yang boleh kami tabur saat ini. Kami memang belum tahu kapan kami akan menuainya. Tetapi ketika kami menyerahkan seutuhnya hasil-hasil dari apa yang boleh kami tabur nanti, kami yakin itu membuahkan hasil-hasil yang baik dan berkenan, karena kami telah menaburkan hal-hal yang baik dan benar itu. Berkenanlah kepada kami ya Allah dalam Yesus Kristus atas setiap apa yang boleh kami tabur. Ini kami yang berdoa, bersyukur, bermohon hanya di dalam nama Yesus Kristus sumber kehidupan. Kami berpengharapan penuh kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru, mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat menikmati anugerah dari Tuhan Yesus atas ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Biarlah anugerah dari ketambahan usia ini menjadi pertanda begitu besar anugerah yang boleh Allah terus limpahkan dalam kehidupan sanak saudara yang boleh bersyukur atas ketambahan usia ini. Maka biarlah ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Kami pun atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara kekasih mereka. Biarlah pengharapan seutuhnya, kekuatan penghiburan yang berasal daripada Tuhan saja yang memampukan keluarga dalam menghadapi pergumulan yang saat ini terjadi dalam keluarga.
Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memampukan. Keluarga Kristen, sampai berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, channel Gemim Bukit Muria Tikal Baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.